Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembongkaran dan perbaikan mesin. Pada materi sebelumnya kita sudah menyinggung tentang bagian-bagian engine, di mana terdapat blok silinder, silinder, kepala silinder, carter, piston, connecting rod, poros angle, dan ring piston. Selanjutnya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Blok silinder. Kalian tahu blok silinder merupakan komponen utama pada mesin mobil, di mana komponen ini bisa dibilang dari jantung dari sebuah mobil. Fungsi dari blok silinder secara garis besar sebagai tempat bagi piston untuk bergerak. Komponen blok silinder ini pada umumnya terbuat dari material cast iron, namun sekarang banyak juga yang terbuat dari aluminium alloy. Di sini kita bisa lihat bagian-bagian dari blok silinder terdapat lubang water jacket, silinder bornya, dudukan filter oli, dudukan oil pump, dudukan crankshaft, dan dudukan water pump. Nah, komponen dalam blok silinder kita sudah tahu bahwa ada yang namanya liner, yang merupakan komponen berbentuk tabung, engine compartment holder, tempat meletakkan komponen, water jacket, lubang air, oil feed, saluran oili, gasket untuk pelapisnya antara blok silinder dan kepala silinder, dan yang terakhir adalah crankshaft seal, fungsinya untuk menjaga bocoran oli mesin. Di sini fungsi dari blok silinder yaitu tempat piston bergerak, tempat terjadinya mekanisme poros angle, mengarahkan hasil pembakaran, menjaga temperatur komponen-komponen mesin, dan tempat meletakkan engine ID. Jadi kalian kalau mau mencari nomor mesinnya itu bisa lihat di blok silinder. Jenis blok silinder yang kita tahu ada yang namanya monosilinder. Monosilinder itu biasanya dipakai di sepeda motor. Inline silinder, untuk kebanyakan mobil-mobil di Indonesia pakainya inline sejajar, lurus, segaris lurus. V-silinder itu biasanya untuk kendaraan-kendaraan balap. Untuk yang lain juga sudah ada untuk mobil-mobil mewah yang menggunakan V6, V8. Terus yang terakhir ada boxer silinder, ini biasanya dipakai untuk mobil Subaru. Silinder adalah bagian utama di mana piston bekerja. Umumnya bagian ini dilapisi dengan nikasil, sebuah casting yang sangat keras. Kalian tahu silinder itu yang berada di antara kepala silinder dan blok silinder. Silinder ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda, menyesuaikan ukuran piston dan volume langkahnya. Sebagai contoh, untuk mesin 1200 cc yang menggunakan silinder 3, pasti ukuran pistonnya berbeda dengan mesin 1200 cc dengan silinder 4. Di silinder ada istilah oversize untuk mesin-mesin zaman dulu, di mana ukuran silinder diperbesar dari awalnya. Tapi untuk mobil-mobil sekarang sudah tidak bisa dipakai untuk oversize karena bawaan pabriknya itu toleransinya hanya 0,00 sekian persen, 0,00 mili. Jadi untuk mobil seperti Grand New Avanza, Terios yang baru itu ketika pistonnya, jarak piston dan linernya itu sudah jauh, ketika dicek selisihnya lebih dari 0,01 sudah langsung ganti mesin, bukan di oversize lagi tapi sudah langsung ganti blok. Selanjutnya oversize silinder. Tahapan oversize itu ada dari 0,25 yang artinya penambahan jarak jadi 0,25 mm, 0,50 dari 0,25 di oversize jadi 0,50, 0,75 oversize dari 0,50, dan 1. Biasanya setelah di oversize 3 kali 0,75 biasanya itu langsung diganti linernya, tidak sampai di oversize 1 kali. Ini sebagai tambahan saja. Lalu selanjutnya adalah kepala silinder.
Ini kita dilihat dari samping, ini kita lihat dari bawahnya yang berada di sini. Bahan pembuatannya berasal dari besi tuang dan batuan aluminium. Fungsinya menjadi tempat pembakaran mesin, tempat pemasangan busi, tempat oli pelumas bekerja, tempat air bening bersirkulasi, tempat kelengkapan mekanisme katup, dan yang terakhir adalah saluran intake dan exhaust. Kita bisa lihat di sini ada 3 lubang, di mana yang 2 ini untuk intake-nya, yang 1 untuk exhaust-nya. Tempat pemasangan busi bisa dilihat di tengah ini, ada gambar titik kecil ini, itu tempat untuk pemasangan busi. Selanjutnya kita ke karter. Fungsi dari karter sendiri yaitu untuk menampung oli mesin sesuai kapasitas sementara sebelum dan sesudah bersirkulasi saat sistem pelumas mesin berlangsung. Karter atau panci oli di sini punya beberapa bagian, di mana ada yang gasket, bak oli, seal baut penguras dan baut pengurasnya, baut pengikat, dan yang terakhir adalah separator. Di sini juga ada mekanisme pompa oli dan ada saringan olinya juga. Ini untuk mencegah oli saringan oli di sini fungsinya untuk memfilter oli yang sudah digunakan, yang kotor-kotor akan masuk ke sini. Piston atau shaker secara umum yaitu untuk mengatur volume silinder. Fungsi piston diantaranya menghisap udara ke dalam silinder ketika proses hisap, kompresi material di dalam silinder yaitu proses kompresi, konversi daya ekspansi pembakaran menjadi gerak mekanik, posisi usaha, dan mendorong gas sisa pembakaran untuk posisi buang. Syarat piston yang kita harus wajib tahu yaitu piston harus ringan. Kenapa ringan? Kalau piston semakin berat maka membutuhkan tenaga yang lebih besar, sehingga akibatnya bahan bakarnya bisa lebih boros. Tahan terhadap daya ekspansi atau ledakan. Kalian tahu bahwa contoh mobil itu ketika 1 kali piston itu bekerja, yang mobil 4 silinder itu sudah terjadi satu proses langkah kerja, di mana ada hisap, kompresi, usaha, dan buang. Kalau tidak tahan terhadap daya ekspansi ledakan, maka pasti mesinnya akan rompal. Yang ketiga, tidak fleksibel dan tahan pemuaian. Kita tahu ruang bakar itu posisinya sangat panas. Apabila tidak fleksibel dan tahan pemuaian, pasti nanti akan merusak kinerja dari mesin itu sendiri. Connecting rod. Pada dasarnya connecting rod menghubungkan piston ke bagian boros angle. Sistem ini membentuk mekanisme sederhana yang mengubah gerakan lurus menjadi gerakan melingkar. Istilah lainnya connecting rod adalah stang shakernya. Fungsi connecting rod di mana untuk menghubungkan piston ke bagian boros angle, mengubah gerak lurus menjadi gerak putar, memindahkan gaya piston ke boros angle untuk membangkitkan momen putar. Di sini kalian bisa tahu pergerakan connecting rod itu dari atas ke bawah seiring dengan pergerakannya piston itu mengubah gerak lurus menjadi gerak putar. Kalian tahu piston naik turun kan posisinya gerakannya lurus, tapi ketika dia dikoneksikan ke connecting rod, connecting ini akan bergerak memutar. Poros angle. Crankshaft atau poros angle adalah sebuah komponen mesin yang letaknya ada di bagian bawah silinder mobil. Dan bisa lihat ini crankshaft atau poros angle dan bagian-bagiannya. Ada crankshaft bearing, ada winch balance, lubang oli, dan lain-lain. Fungsi utama dari crankshaft ini yaitu mengubah gerak naik turun piston yang ada. Di sini crankshaft ini poros angle dikoneksikan dengan connecting rod. Nanti di sini ada pistonnya. Nah, di sini fungsinya adalah mengubah gerak naik turun piston yang ada. Ini pistonnya akan naik turun di sini. Selanjutnya ring piston. Ring piston merupakan jenis yang terdapat pada piston yang terdiri dari ring kompresi dan ring oli.
Biasanya ring piston itu ring olinya ada satu dan ring kompresinya ada dua, ring kompresi satu, ring kompresi dua. Fungsi dari ring piston itu sendiri yaitu yang pertama menjaga kompresi mesin. Dimana kalau kompresinya kurang, mesin susah untuk hidup. Terus yang kedua mampu menjaga kebocoran kompresi, seperti dengan nomor satu. Terus yang ketiga yaitu menghalau oli masuk ke ruang bakar. Yang menghalau oli masuk ke ruang bakar itu adalah ring oli. Kenapa kok oli dilarang masuk ke ruang bakar? Nanti kalau oli masuk ke ruang bakar, nanti akan bisa menimbulkan yang pertama itu adalah gas, atau bisa disebut juga dus, atau yang namanya kita lihat itu kalau mobil mengeluarkan asap, itu biasanya ada yang kaitannya dengan oli masuk dalam ruang bakar tuh. Sehingga kalau oli masuk ke ruang bakar, nanti pembakarannya tidak sempurna lagi. Terus yang keempat, mengurangi gesekan dinding silinder. Nah, yang bergesekan antara piston dan silinder itu hanya ini, ring piston ini sendiri, bukan piston sama silinder itu bergesekan, bukan, tapi yang bergesekan adalah ring piston dengan silinder saja. Makanya ketika ada istilah yang aus, itu malah yang aus sebenarnya adalah ring pistonnya dulu, baru nanti kalau misalkan ring piston sudah mulai lemah, baru yang pistonnya yang baru kena. Terus yang kelima adalah mampu mengirimkan panas. Kita tahu bahwa mesin itu membutuhkan suhu kerja yang pas, sehingga apa, tenaga yang dihasilkan bisa maksimal, pembakarannya bisa lebih sempurna. Sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan komentar di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.